Baik. Saya mau bertanya untuk saham BPTN, Pak. Beberapa waktu yang lalu kan saya baca di postingan salah satu investor, Pak Juliardi, itu tentang BPTN. Kalau nggak salah beliau menyatakan bahwa untuk right issue BPTN di bawah harga buku itu termasuk skandal gitu, tanda kutip skandal gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, memang kenapa misalkan suatu emiten itu dia right issue di bawah harga bukunya, itu yang pertama. Kemudian untuk BPTN ini kan kalau nggak salah kan Bank BUMN, Pak. Apakah tidak menjadi suatu kerugian bagi negara ketika dia itu right issue di bawah harga bukunya gitu. Yang ketiga kemudian kalau dia dibandingkan dengan waktu itu Pak Juliardi membandingkan kalau dia itu buyback sahamnya itu dengan dana yang sama itu lebih menguntungkan kalau dia itu buyback sahamnya gitu. Maksud pertanyaan saya adalah kenapa dia nggak buyback saja daripada dia right issue untuk memperkaya pemegang sahamnya gitu. Begitu Pak, terima kasih. Saya jawab ya. Baik. Jadi gini sebenarnya Pak Pamungkas dan juga teman-teman. Apa yang disampaikan Pak Juliardi itu ya, memang sebenarnya saya juga ingin menyampaikan hal tersebut. Bahwa itu skandal, bahwa itu merugikan investor dan seterusnya. Tapi yang harus kita pahami itu begini Pak. Ya. Ketika perusahaan melakukan right issue atau menerbitkan saham baru sehingga pemegang saham itu harus menyetor ke perusahaan gitu ya. Maka mungkin pemegang saham publik dirugikan. Tapi belum tentu perusahaannya itu sendiri dirugikan. Ingat, BUMN atau pemegang saham pengendali di BTN itu kan negara ya, BUMN ya. Dan pemegang saham non pengendali ya investor publik. Keuntungan kita dari perusahaan itu hanyalah kalau misalnya harga sahamnya naik atau kalau perusahaannya bayar dividen. Betul, ya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya BBTN turun, apakah dia rugi negara ini? Enggak, Pak. Enggak. Kan enggak mungkin dia jual sahamnya pemerintah ini di BBTN. Dia tidak mungkin jual sahamnya karena kalau demikian ya BTN menjadi perusahaan swasta. Seperti itu. Dan yang kedua, ketika dia reg issue, berarti kan BBTN-nya dapat duit. Terima duit dari investor publik. Ya berarti dia untung dalam hal ini. Perusahaannya untung. Dan kalau perusahaannya untung berarti pemegang saham pengendalinya untung. Pemegang saham pengendali inilah yang punya akses terhadap uang yang dihasilkan dari right issue-nya kemarin. 5 triliun misalnya. Duit itu mau diapain? Ya itu terserah pemegang saham pengendali. Pemegang saham publik kita setor duit, tapi kita tidak punya hak apa-apa terhadap uang tersebut. Memang kita bisa ikut RUPS. Memang kita akan dapat dividen. Tapi kalau kita RUPS ya kita cuma bisa bersuara saja. Yang memutuskan segala macam tetap manajemen kan. Yang di atas manajemen siapa? Ya PSP, pemegang saham pengendali. Jadi ketika misalnya tadi disebutkan bahwa right issue-nya kok di bawah harga pasar gitu ya. Itu memang skandal kalau kita lihatnya dari sudut pandang investor publik. Kenapa? Karena itulah dan memang karena right issue itulah harga saham BBTN turun sampai kemarin 1.200 dan sampai hari ini dia masih di 1.200. Berarti kan investor publik dirugikan toh. Ada kan investor publik yang pegang BTN ini di harga 2.000, 2.400 atau 1.600, mereka semuanya rugi. Tapi perusahaannya untung, Pak. Untung. Lah dia dapat duit kok dari dana yang kita setor melalui reg isunya. Pak Pamungkas pegang saham BBTN? Belum, Pak. Mungkin ada yang pegang saham BBTN di sini dan mungkin ada yang nebus reg isunya. Kalau nebus itu kan berarti Anda keluar duit kan? Kalau Anda keluar duit berarti ada yang terima duitnya. Nah siapa yang terima duitnya? Perusahaan. Berarti perusahaannya untung, Pak. Perusahaannya dapat duit. Kita dapat apa? Dapat rugi sebenarnya. Karena harga sahamnya turun. Begitu. Dan kenapa tidak buyback aja? Ya kenapa harus buyback? Kalau misalnya buyback berarti kan perusahaannya keluar duit, ya. Dia harus keluar ekuitas dan kemudian kita pemegang saham publik untung. Kalau dia buyback kan harga sahamnya naik. Biasanya kan begitu. Tapi perusahaannya yang rugi. Nah, kalau Anda perhatikan BUMN sekarang
Hampir semuanya seperti itu. Right issue. Nggak ada yang buyback. Nggak ada. Jadi mereka justru mengambil dana sebanyak-banyaknya dari investor publik, sehingga kita sebenarnya dirugikan, ya. Tapi tidak ada aturan hukum yang melarang hal tersebut. Tidak ada, Pak. Memang seperti itulah cara pasar modal bekerja. Kalau mau dibilang skandal, mungkin iya skandal. Tapi apakah dalam hal ini siapapun itu yang bertanggung jawab akan dipenjara gitu karena menyebabkan kerugian? Tidak akan. Entah itu BUMN-nya, entah itu bank BTN-nya, tidak akan. Kan tidak ada yang memaksa juga untuk kita menebus right isunya. Tidak ada. Mereka perusahaan hanya menawarkan. Yang menebus atau tidak itu keputusan kita sendiri gitu. Tapi betul harga sahamnya kemudian jadi turun gitu. Dan tren ini terjadi di seluruh BUMN. Kemarin Bank Syariah Indonesia right issue, ya. Lalu Semen Indonesia SMGR right issue. Lalu Adikarya right issue. Krakatau Steel right issue. Semuanya right issue, Pak. Semuanya di bawah harga bukunya. Dan semuanya menyebabkan investor publik rugi seperti itu. Nah, kalau begini bagaimana? Jadi bagaimana sikap kita gitu sebagai investor publik? Ya sudah, saya sendiri tidak pegang BBTN pada harga 2.000. Meskipun memang waktu itu saya sempat bilang bahwa pada harga 1.600 dia murah sekali. Tapi begitu perusahaannya right issue, ya saya mencabut rekomendasi tersebut. Saya waktu itu memang mau beli BBTN ini di harga 1.600 karena memang murah sekali, prospeknya juga bagus. Tapi begitu keluar bahwa dia berencana untuk right issue, saya tidak jadi beli sahamnya di harga 1.600 tersebut. Dan kalau waktu itu saya beli sahamnya, maka saya akan cut loss, Pak. Saya akan jual. Entah itu di harga 1.600 atau di harga 1.500. Dan itu terbukti keputusan yang tepat kan? Karena kemudian BBTN beneran turun sampai 1.200. Nah, tapi begitu sekarang reg isunya sudah selesai, artinya ya sudah tidak ada alasan bagi BBTN untuk turun lagi. Dan tidak mungkin dalam waktu dekat perusahaan reg isu lagi, enggak. Kalaupun dia reg isu lagi masih lama dari sekarang 2 atau 3 tahun lagi gitu loh. Jadi untuk kedepannya, asal memang kinerjanya bagus dan asal memang valuasinya masih murah, ya sahamnya akan naik. Ya barulah saat ini kita masuk pada harga 1.200 itu gitu. Dan memang saya sendiri kemarin sudah masuk di harga 1.200 sekian. Jadi kita nggak rugi, Pak. Jadi kita mau tidak mau memang harus mengikuti permainannya. Kita nggak bisa protes dalam hal ini. Mau kita bilang skandal atau apapun, ya itu tidak mengubah rencana reg isunya kan. Reg isunya tetap dijalankan kan. Dan sahamnya tetap turun kan. Jadi kita cuma bisa protes tapi tidak bisa mengubah keadaan. Sama seperti ya kemarin ya ada cerita Piala Dunia batal karena isu Israel dan seterusnya. Kita marah-marah kan di media sosial ya. Kita menyalahkan pejabat-pejabat tertentu. Tapi apakah kemudian hal itu bisa mengubah keputusan FIFA? Lalu Piala Dunianya tetap jadi di sini? Enggak. Kita cuma bisa protes, tapi kita nggak bisa apa-apa. Tetap Piala Dunianya batal. Di pasar modal juga gitu. Kita mungkin protes segala macam, tapi reg isunya tetap berjalan, sahamnya tetap turun. Ya sudah, kita ikuti saja permainannya. Karena kita tahu sahamnya akan turun, kita jual dulu. Baru masuk lagi nanti ketika reg isunya sudah selesai. Itu yang saya lakukan, dan saya optimis untuk saat ini ya BBTN, karena dia sudah tidak reg issue lagi, dan kita lihat kinerjanya terakhir masih sangat bagus, valuasinya juga masih sangat murah. Berapa sih kita lihat, coba lihat. BBTN pada harga 1.200 ya. Ya PBV-nya hanya 0,5 Pak. Dan PER-nya juga hanya 4,2. Masih sangat-sangat murah. Seperti itu. Ya dia akan naik lagi. Kalau dia bisa naik ke 2.000, ya kita profit dalam hal ini gitu. Tapi kalau bagi orang yang mungkin beli di harga 2.000 dan dia tetap hold, tidak cut loss gitu ya. Ya ketika dia naik ke 2.000, ya dia cuman balik modal saja gitu. Tapi kita bisa profit gitu loh. Sudah cukup Pak Pamungkas? Sudah, Pak. Lanjut ya.